membacakan surat dari para purnawirawan prajurit TNI yang mendesak pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Bacaan surat itu direncanakan pada rapat paripurna masa persidangan setelah DPR menjalani reses yang sudah berlangsung sejak tanggal 28 Mei lalu sampai 23 Juni. Dan seperti telah disebutkan sebelumnya, surat yang dikirim oleh para purnawirawan TNI yang ditandatangani oleh mantan Wakil Panglima TNI Farul Rozi dan 3 mantan Kepala Staf Angkatan itu baik dari TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, itu sudah diterima oleh Sekretariat DPR, MPR, dan DPD RI. Jadi sudah diterima di parlemen, gitu ya, kita singkat menyebutnya seperti itu. Bersamaan dengan itu, MPR juga, para pimpinan MPR juga merencanakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk membahas surat tersebut. Desakan untuk memakzulkan Gibran ini mendapat dukungan yang sangat luas dari berbagai elemen civil society dan badan eksekutif mahasiswa. Mereka ini sekarang tengah melakukan konsolidasi dan sebagian sudah merencana audiensi, minta waktu untuk sowan ke sesepuh TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno yang menjadi pelindung dari gerakan ini untuk menyatakan dukungannya. Opini publik untuk memakzulkan Gibran itu makin menguat karena akun Gibran kan terpergok untuk memfollow akun judi online. Kendati itu dinyatakan bahwa sudah lama memfollownya sebelum akun itu berubah dari akun game ke akun judol, tapi itu tetap menambah amunisi untuk memakzulkan Gibran. Ini berkaitan dengan track record dari Gibran sebelumnya yang berkaitan dengan akun-akun yang nggak jelas macam itu ya. Kalau sebelumnya kan yang dikaitkan dengan Fufu Fafa itu adalah akun-akun bokep yang di-follow. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Parera, mengatakan surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden itu akan dibacakan dalam rapat paripurna mendatang. Ini saya membacanya di kompas.com. Sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, jika rapat paripurna tersebut dihadiri 2/3 anggota DPR dan isi surat tersebut disetujui 2/3 peserta rapat paripurna, maka proses pemakzulan bisa dimulai. Karena setelahnya DPR akan mengirim surat tersebut untuk pertimbangan-pertimbangannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak. Itu kata Andreas Hugo Parera. Namun jika rapat paripurna tidak dihadiri 2/3 anggota DPR dan isi surat tersebut tidak disetujui 2/3 peserta rapat paripurna, maka proses berikutnya ini tidak dapat dimulai, proses pemakzulan ya. Nah, itu sekarang makanya tinggal bergulir di ranah politik ini, dan saya kira sekarang ini sedang berlangsung proses lobby-lobby di kalangan para petinggi parpol menyikapi soal ini. Dan sinyal itu sebenarnya sudah terlihat ketika bersamaan dengan pengiriman surat itu. Surat dari para purnawirawan yang bertanggal 26 Mei 2025 itu sudah dikirim itu pada tanggal 2 Juni 2025 ini. Dan pada saat itu bersamaan dengan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno pada saat peringatan hari lahir Pancasila. Memang hadir di situ Wakil Presiden Gibran Rakabuming, tapi tampak terlihat sekali bahwa Gibran tidak dilibatkan dalam pembicaraan-penjaraan ya. Melalui surat bernomor 003 FPP TNI garis miring 5 tahun 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantar Gibran menjadi wakil presiden. Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjunjung tinggi konstitusi, etika kenegaraan, dan prinsip demokrasi yang sehat, Forum Purnawirawan TNI merasa harus mengusulkan pemakzulan putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu. Itu dalam surat ke parlemen ya. Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ada 4 poin argumentasi hukum dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta MPR, DPR, dan DPD RI untuk memakzulkan Gibran. Pertama, pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan.
kedua kepatutan dan kepantasan, ketiga ditinjau dari moral dan etika Gibran Rakabuming, keempat dugaan korupsi Joko Widodo dan keluarga. Dengan kapasitas dan pengalaman yang sangat minim, hanya 2 tahun menjadi wali kota Solo, serta latar belakang pendidikan yang diragukan, sangat naif bagi negara ini memiliki wakil presiden yang tidak patut dan tidak pantas. Dari kasus tersebut tersirat moral dan etika saudara Gibran sangat tidak pantas dan tidak patut untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Saya kira ini kaitannya dengan soal akun Fufu Fafa juga disebutkan seperti itu ya oleh para purnawirawan itu. Akun Fufu Fafa kan sempat membuat geger beberapa waktu yang lalu karena unggahan-unggahannya yang sangat tidak pantas lah ini ya, ucapan-ucapannya bukan hanya kasar tapi juga sangat corok, dan ini banyak melakukan penghinaan secara fisik kepada Presiden Prabowo Subianto. Pada waktu itu belum jadi presiden, itu masih jadi lawan politik dari Jokowi. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa akun Fufu Fafa sesungguhnya itu adalah milik dari Gibran Rakabuming. Tapi sampai sekarang ini tidak ada proses hukum yang memastikan bahwa itu adalah akun dari Gibran. Tetapi publik dengan fakta-fakta dan data-data yang ada itu meyakini 1.000 miliar% gitu mungkin kalau menggunakan bahasanya Rismon ya, atau 100 miliar% itu adalah akun dari milik Gibran gitu. Walaupun belum ada keputusan resmi dari hukum, itu ya belum ada ketetapan resmi dari hukum, tetap ini akan menjadi stigma yang mengikuti Gibran kemanapun dia pergi ya. Apalagi ini yang terbaru, kemudian kan buat geger bahwa akun resmi Instagram Gibran itu memfollow akun judol. Ya, ini akun judol bang_jabrik.game. Ini meskipun sudah dibantah oleh Sekretariat Wakil Presiden, Biro Pers dan Medianya Wakil Presiden, tapi tetap ini menambah amunisi dan menambah keyakinan dari para lawan-lawan politik Jokowi dan Gibran, memang dia tidak pantas untuk menjadi wakil presiden dan karena itu harus dimakzulkan. Dukungan dari kalangan aktivis ini sudah mulai mengalir. Sudah banyak yang minta waktu bertemu dan sowan kepada Pak Tri untuk menyampaikan dukungannya. Ini tinggal, saya dengar tinggal kabarnya soal waktu saja bagi diatur ya. Dari kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa, saya mendengar juga dari tokoh senior aktivis mahasiswa yang juga dosen UNJ, Ubaidillah Badrun, itu sekarang ini mahasiswa itu sedang memasuki masa UAS, ujian akhir semester ya. Tetapi kata dia mereka juga dipantau oleh Ubaidillah Badrun, mereka juga sangat aware dengan isu-isu ini dan mereka juga bersiap-siap untuk memberikan dukungannya. Manusia Merdeka Said Didu mengaku para aktivis itu sudah mulai melakukan konsolidasi mendukung para purnawirawan, dan kemudian melalui cuitan di akun X-nya pagi ini ya, hari Kamis 5 Juni 2025, Said Didu mengajak semua elemen untuk mendukung para purnawirawan. Mari kita semua bergerak memberikan dukungan kepada permintaan Forum Purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang akan dibahas oleh DPR pada sidang paripurna DPR tanggal 23 Juni 2025. Ini soal waktu sidangnya, saya tidak tahu apakah tanggal 23-nya atau 24-nya, karena masa resesnya itu tanggal 28 Mei sampai tanggal 23 Juni 2025. Nah, menurut Said Didu, ini cara seperti ini adalah kenapa perlu didukung, karena ini paket hemat selamatkan negara ini ya, selamatkan bangsa. Yang satu adili Jokowi, yang kedua makzulkan Gibran. Dukungan mengalir karena para purnawirawan ini kan memang seperti saya sebut sebelumnya bertindak cukup taktis. Ingat ya bahwa mereka itu sesungguhnya pada waktu membacakan tuntutannya itu 8 poin tuntutan. Soal tuntutan pemakzulan Gibran ini ada poin ke-8, poin terakhir dari 8 poin yang ada. Tapi memang media mengamplifikasi soal poin ke-8 ini. Ya, ini kelihatannya menjadi concern bersama gitu. Soal poin-poin lain, misalnya soal kembali ke UUD 45, kemudian juga soal reshuffle kabinet, dan ada juga poin untuk mengembalikan Polri hanya berperan Kamtibmas dan berada di bawah departemen, tidak seperti sekarang yang mengurusi banyak bidang dan langsung di bawah presiden. Kelihatannya itu tidak lagi menjadi tuntutan utama dari para purnawirawan ini. Mereka taktis banget dan lihat bahwa ya persoalan yang lain yang serius yang harus segera diselesaikan itu adalah pemakzulan Gibran. Yang lain-lain itu nanti masih bisa dibicarakan pada tahap-tahap berikutnya ya, karena seperti juga dikatakan oleh Pak Tri, mereka ini betul-betul ini ingin menyelamatkan bangsa, dan kalau kemudian karena satu dan lain halnya Presiden Prabowo itu berhalangan tetap bagaimana diatur oleh konstitusi itu, maka yang akan menjadi presiden adalah Gibran Rakabuming.
Itu yang sangat mereka khawatirkan mengingat tadi itu kapasitas dari Gibran yang tidak memadai, baru 2 tahun menjadi wali kota dan sebelumnya juga sama sekali tidak ada pengalaman apapun, kemudian dipaksakan menjadi wakil presiden dan prosesnya ya yang membuat jadi persoalan karena dengan melanggar konstitusi. Di luar itu juga secara etika dan moral pribadi dari Gibran ya, karena dikaitkan dengan Fufu Fafa itu memang tidak layak untuk menjadi wakil presiden aja tidak layak apalagi menjadi presiden Republik Indonesia. Karena itu saya menyebutnya taktis ya dengan hanya mengirim surat berkaitan dengan poin ke-8. Karena dengan poin ke-8 ini ya seperti saya sebutkan tadi itu sekarang dukungan mengalir dari berbagai elemen civil society. Dengan begitu kelompok-kelompok organisasi yang selama ini tidak sepakat dengan beberapa poin-poin lainnya, tapi mereka bisa sepakat dalam soal menuntut pemakzulan Gibran Rakabuming. Kalau pemakzulan Gibran ini kan juga sudah apa ya menjadi satu paket dengan persoalan ijazahnya Pak Jokowi. Jadi ini sekarang Jokowi itu memang diserang dari berbagai front gitu ya. Front dia sendiri, front personalnya Pak Jokowi berkaitan dengan keaslian ijazahnya. Sementara dari sisi Gibran itu adalah soal status dia sebagai wakil presiden yang inkonstitusional dan under capacity. Dan ini dua anak beranak ini sekarang memang sudah jadi common enemy. Jadi sesungguhnya sekarang ini prosesnya tinggal bergulir di parlemen. Banyak yang menyatakan bahwa ini berat untuk melakukan proses ini ya, melakukan proses pemakzulan. Memang betul karena syaratnya itu cukup berat, tidak hanya proses politik tapi proses hukum tadi ya. Pertama itu biasa dibahas dulu di DPR paripurna 2/3 seperti dikatakan oleh Andreas Hugo Parera tadi. Lalu sudah sepakati kemudian mereka mengirim surat ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksanya, menyidangkannya dan kalau rekomendasinya memang melakukan pelanggaran maka prosesnya kemudian diserahkan kepada MPR. Jadi cukup panjang, tetapi yang harus diingat politik itu bisa berubah dengan sangat cepat ya. Kalau katakanlah sekarang ini Partai Koalisi Indonesia Maju Plus itu yang mendukung pemerintahnya Prabowo Gibran itu sekarang sangat kuat karena hanya menyisakan PDIP di parlemen. Sebenarnya mereka ini nggak kuat-kuat amat ya, karena banyak di antara partai-partai ini kemarin mendukung Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden itu kan mereka terpaksa. Katakanlah Golkar misalnya pada waktu masih dipimpin oleh Erlangga Hartarto. Amanat Munas jelas mengamanatkan agar Erlangga Hartarto itu menjadi calon presiden gitu. Tapi ketika posisinya tidak cukup kuat ya mereka mau tidak mau ketika bergabung dengan Prabowo itu mereka mengincar posisi wakil presiden. Tetapi karena kemudian mereka ini disandra, terutama Erlangga disandra oleh Jokowi ya mau tidak mau mereka akhirnya mendukung Gibran Rakabuming. Belakangan malah Erlangga tak diancam dan dipaksa mundur dan digantikan oleh Bahlil. Jadi pasti banyak juga luka di kalangan Golkar, juga para pendukung dari Erlangga Hartarto yang menunggu momentum ini. Kalau terjadi situasi politik berubah, bisa saja terjadi perubahan kepemimpinan di Golkar. Dan kalau kemudian Bahlil itu dimakzulkan juga dari Golkar, diganti oleh figur lain yang lebih pro pada pemakzulan Gibran, ya Golkar akan bergabung di situ. Jadi begitu juga dengan partai-partai lain lah. Kemarin itu kan seperti PAN misalnya, Partai Amanat Nasional kan mereka ini juga inginnya mendukung Erick Thohir gitu. Investasi Erick Thohir di PAN juga sangat besar. Tapi kan karena Pak Jokowi menginginkan putranya yang menjadi calon wakil presiden, semua terpaksa mundur. Sekarang ini kan posisinya Pak Jokowi, kendati dia masih bisa mencengkeramkan kekuasaan, tangannya di kekuasaan, tapi tidak sekuat sebelumnya. Ya, apalagi kalau kemudian nanti terjadi perubahan-perubahan di pimpinan Polri dan sekarang Kejaksaan juga sepenuhnya sudah dikuasai oleh Pak Prabowo. Nggak mudah lagi buat Pak Jokowi untuk menggerakkan tangan-tangan dia itu menggunakan aparat penegak hukum untuk mempressure para lawan-lawan politiknya sehingga mau saja menuruti kemauannya. Jadi ini sangat mungkin berubah. PDIP kalau kita lihat dari perkembangan terbaru dari pernyataan para petingginya kan juga menunjukkan mereka pro dengan pemakzulan ini. Misalnya seperti Komarudin Watubun yang menyatakan bahwa ini jangan dianggap proses yang abal-abal dan Presiden Prabowo harus memperhatikan secara serius, harus meresponnya secara serius. Gerindra dari sekarang juga dia Pak Prabowo ini kan menjadi sekutu dari Pak Jokowi, sekutu politik. Tapi kan kalau kemudian Gibran itu dimakzulkan, Pak Prabowo juga akan diuntungkan karena dengan cara begitu ini dia akan bisa mengurangi pengaruh dan campur tangan dari Jokowi yang terlalu berlebihan di pemerintahan.
Di samping itu tentu saja kalau akan maju pada Pilpres 2029 nanti dengan menyingkirkan Gibran itu ya ini membuat jalan Pak Prabowo untuk maju lagi pada Pilpres 2029. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.